didampingi istri yang solihah. Ibu masih siap nanya-nanya bapak? Lanjutkan. Takbir. Saya memang kalau udah 45 menit ceramah memang takbir. Kan betul udah 45 menit. Kenapa Ustaz kalau 45 menit takbir? Untuk mengukur suasana ini jamaah masih sadar atau udah pingsan. Kalau saya dengar dari bunyi takbirnya tadi itu tahan saya ceramah. Kalau saya ceramah 1 jam lagi kayaknya masih kuat ini. Ibu masih sanggup? Masih kuat? Saya udah mau mati. Saya ceramah dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam seperti minum obat. Ini ceramah saya yang terakhir ini. Terus habis ini Ustaz mati. Habis ini saya langsung ke airport, dari airport langsung ke Jakarta, dari Jakarta pulang ke Riau, anak dan istri saya sudah menunggu di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah ajak manut patuh taat, kalau suami pergi dia jaga anak dan harta. Terakhir yang keempat, hadisnya sudah habis. Yang keempat ini adalah amal perempuan itu mengandung itu dapat pahala atau enggak? 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, boleh saya nanya? Di Bandar Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ibu-ibu nih, kita nanya dia ketawa. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain nikah Januari, Mei sudah akikah. Pas ditanya, ini perasaan kemarin nikahnya kan Januari, Mei kau sudah. Mohon maaf Pak Ustadz, ini edisi minimalis. Namanya mazhab efisiensi. Ternyata di Bandar Lampung masih 9-10 hari, berarti terjaga anak-anaknya. Datang seorang laki-laki membawa sepeda motor, nanya anak ibu. Sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan, bunyinya pas di depan rumah ibu. Boleh apa enggak boleh? Disinilah awal musibah. Dalam hal ini ibu mesti nanya pakai bahasa Lampung, what do you want? Kamu mau apa? Mau apa kamu datang? Kalau memang kamu laki-laki, kamu jangan datang bawa mawar, tapi bawalah mahar. Kalau ibu biarkan dia nonton di ruang tamu, ibu buatkan teh manis, lalu ibu mengatakan, silakan nonton ngobrol ya, saya mau ke belakang dulu, ngobrol belakang sama bapak. Itu sama dengan memfasilitasi. Al-Quran tidak mengatakan la taznu, jangan berzina. Enggak ada ayat Quran jangan berzina. Yang adalah la taqrabuz zina. Yang adalah la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ibu mesti konsisten. Bapaknya juga sama. Bapaknya sudah saya ceramahi. Siapapun yang datang ke rumah Pak, yakinlah kalau dia bukan anakmu, dia bukan ponakanmu, dia bukan jamaahmu, dia bukan ustadzmu, dia mau bawa anakmu, yakinlah dia adalah buaya darat. Jatuh selendang saya bilang betul. Kadang bapak sudah tegas, Pak, saya bawa anaknya jalan-jalan keliling Bandar Lampung, jalan-jalan ke pantai. Enggak, nanti kami bawakan mie ayam sama bakso. Tidak, sekali tetap tidak. Datang ibu bilang, izinkan Pak, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang jadi masalah, bahwa kita dulu pernah salah, kita pernah silap, kita pernah berdosa, kita taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wadi'a sya'ni wada raji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Yang enggak punya dosa angkat tangan. Ketika kita mengatakan saya enggak punya dosa, saya enggak pernah silap, saya enggak pernah salah, saat itu kita sedang silap, salah, lupa dan berdosa. Doakan supaya Ustadz Somad ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Amal ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Amal bapak nyari nafkah. Itu perempuan yang biasa-biasa aja. Tapi ada perempuan yang luar biasa. Amalnya apa? 1 kali tanda tangan 700 orang bisa berangkat umroh gratis. 1 kali tanda tangan masjid-masjid dapat bantuan PLN gratis 1 juta. 1 kali tanda tangan penggali kubur, penyelenggara jenazah, ustadz guru ngaji bisa ditolong. Siapa yang bisa beramal seperti itu? Perempuan kalau punya kekuasaan, laki-laki kalau punya kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kirim mahasiswa-mahasiswa yang tamat pondok, yang hafal Quran, yang bahasa Arab, kirim ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Setuju? Ibu wali kota, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala saya, memohon kepada ibu, tolong cari anak-anak Bandar Lampung yang hafal Quran, yang bisa baca kitab, yang tamat pondok, kirim dia ke Al-Azhar Kairo, Bu. Ustadz kok ngomong begitu? Ustadz kok ngomong begitu? Ini kesempatan saya balas dendam sakit hati. Ustadz sakit hati sama siapa? Sakit hati sama bupati gubernur saya dulu yang nggak ngasih beasiswa ke saya. Saya berangkat sendiri, kawan-kawan saya berangkat diantar ke airport, pulangnya disambut, dikirim beasiswa. Saya pergi nggak diantar, pulang nggak dijemput. Apakah karena saya nggak dibiayai bupati, gubernur, wali kota lalu saya berhenti sekolah? Saya tetap sekolah, saya berjuang, saya tetap. Apa yang Ustadz cari? Saya mau, waktu itu cita-cita saya nggak banyak. Aku mesti selesai S1, S2, S3. Nanti aku pulang bawa ijazah. Aku mau ngelamar jadi dosen. Kalau aku dapat gaji, aku mau membahagiakan ibu. Lebih daripada itu adalah bonus. Cita-cita anak nggak banyak. Kalaupun jadi profesor, doktor, kalaupun mau jadi insinyur jenderal, kalaupun mau jadi hakim SHMH, cita-citanya tertinggi adalah membahagiakan ibu. Kau gendong ibumu dari Bandar Lampung sampai ke Tanah Suci, tawaf sa'i, Padang Arafah, melontar jumrah, balik lagi ke Bandar Lampung. Tidak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Ini anak-anak laki-laki ini nggak tahu bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan mereka juga nggak percaya. Kayak pernah aja Ustadz itu melahirkan. Sekali tarikan napasnya, taruhannya nyawa. Betul Bu?
Makanya saya ustadz yang nggak pernah marah. Saya ini orangnya lembut, Bu. Kalau nggak percaya, belahlah dada. Saya ini orangnya baik. Itu Ustaz Somad, itu ustadz yang keras. Itu Ustaz Somad, itu ustadz yang kasar. Saya ini lembut. Yang keras itu sound system. Saya nggak pernah marah. Tapi kalau saya lihat ada anak yang ngamuk-ngamuk sama ibunya, anak yang marah-marah, kalau mau mancing saya marah, suruhlah anak ibu marah-marah sama dia. Anak saya sendiri pun saya marah kalau dia marah-marah. Kenapa? Karena ibu adalah makhluk setelah Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tapi kita laki-laki ini cuma dapat satu, Pak. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Abuka. Kami laki-laki ini cuma dapat satu, Bu. Ibu dapat 3. Kenapa ibu bisa dapat 3? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalian laki-laki kalau mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Kalau mau rasanya mengandung, pulang dari sini, beli kelapa, ikat. Berat bayi 3 kilo berat. Nah, ikat 9 bulan 10 hari. Kalau mau tahu rasanya melahirkan, pulang dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau rasanya menyusukan 2 tahun, pulang dari sini, yang masih punya baby punya bayi, ambil anaknya, letakkan. Saya sudah nyoba, nggak mau dia. Saya letakkan, nggak mau. Tahu dia. Begitulah kasih sayang seorang ibu. Diadakan musabaqah, lomba menyusukan bayi. Bayi yang dihanyutkan ke sungai Nil, lalu kemudian diambil oleh dayang-dayang, nangis pagi, petang, siang, malam. Diadakan lomba, siapa yang bisa mendiamkan anak ini. Datang ibu-ibu satu, nangis. Datang ibu-ibu satu, nangis. Datang seorang perempuan menyusukan, anaknya diam. Kenapa diam? Karena ibu kandungnya sendiri. Seorang ibu setelah melahirkan anak meninggal, rupanya jantungnya berdegup, dibelah, diambil jantungnya, cangkok jantung. Setelah anak ini lahir, anak ini nangis, dipeluk sama neneknya, nangis, dipeluk sama tetangga, nangis, dipeluk sama bapak, nangis. Datang seorang perempuan memeluknya. Diam, bukan ibunya. Kenapa diam? Ternyata jantung ibunya sudah berpindah ke jantung ibu bekas operasi. Hidup ini nggak ada rasanya lagi kalau sudah tidak ada ibu. Betul, Bu? Yang jawab betul, berarti ibunya udah meninggal. Kalau ibunya masih hidup, dia belum paham cakap saya ini. Dulu saya waktu ibu saya masih hidup, kalau saya pulang bawa peci emas seperti ini, saya pasangkan ke kepalanya. Kalau saya dapat kain emas seperti ini, saya pasangkan ke lehernya. Kalau saya dapat cincin, saya pasangkan ke tangannya. Cantik, Mak? Cantik, Mak? Oh, cantik cincin kau ya. Tapi sekarang istri kan ada, Pak Ustadz. Betul. Tapi rasa kepada ibu berbeda. Yang punya ibu berbeda. Yang punya ibu, sayangi ibu kalian. Jangan nanti setelah dia meninggal baru kalian nangis mencakar dinding. Dulu waktu ibunya hidup, waktu ibunya ada, ibunya mau minjam 100.000 untuk buka puasa. Nah, pinjam uang 100.000 mau buka puasa. Apa kata dia? Tunggu, ku tanya istriku dulu ya. Ini suami yang takut istri model begini, ini kalau mati nanti gak kena azab kubur. Kalau ada suami yang mau takutan sama istri sampai tidak berbakti kepada ibu, nanti kalau dia mati, dia diazab malaikat. Kenapa? Karena waktu mau diazab, kata malaikat lagi, yang ini usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di rumah. Mudah-mudahan anak ibu adalah anak ibu. Kalau ibunya ibu, maka anak ibu juga akan berbakti kepada ibu. Kalau ibu mendidik anak ibu,
maka anak ibu juga akan mendidik cucu-cucu. Saya sampaikan ini adalah pengalaman hidup saya. Saya tidak sempat menyenangkan ibu saya. Saya akan mendidik cucu-cucu. Saya sampaikan ini adalah pengalaman hidup saya. Saya tidak sempat menyenangkan ibu saya. Saya tidak sempat membahagiakan dia. Tapi saya ingin anak-anak ibu semua membahagiakan ibu semua, insyaallah. Beliau kasih kepada anaknya, tapi rupanya Allah lebih sayang. Allah pinjamkan hanya sekian belas tahun dan membalasnya dengan kasih sayang. Semua yang beliau lakukan dan membalasnya dengan kasih sayang. Semua yang beliau lakukan dan membalasnya dengan kasih sayang. Semua yang beliau lakukan. Sampaikan tadi bisa diingat, insya Allah. Panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika nanti amak laki perempuan itu sembunyi di dalam, tapi kalau banyak perempuan laki-laki yang sembunyi di dalam. Mari di akhir majlis kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Bandar Lampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah menjadikan pemimpinnya ibu wali kota, ibu yang adil, amanah, menolong agama Allah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jarinya. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balad aminah. Jadikanlah Bandar Lampung negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka. Allahumma ja'al hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadikanlah umat ini bersatu menolong agamamu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Bandar Lampung dari narkoba, dari judi online, dari riba, dari zina, dari LGBT, dari korupsi, dari semua perbuatan keji dan munkar ya Allah. La tada'alana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-piutang riba. Wala maridon illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah.